Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersama-sama kita bersyukur, memuji, menyembah Tuhan, dan berserah sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang berikan bagi kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu. Terima kasih buat hari baru penuh berkat, kemenangan dan sukacita melimpah yang kau jadikan bagi kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna, pemeliharaanmu yang ajaib. Sebab itu kami mau terus berserah kepadamu. Sebab kami aman di dalam. Terpujilah namamu saat pagi hari datang lagi menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati. Sekali mereka katakan, saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati, ku sembahkan Allah Maha, ku tinggikan Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwaku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati, sembahkan Allah Maha Kudus, Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku
serahkan tubuh jiwa ragu dalam mimpi aku. Tuhan sebagai Allah kudus, tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa ragu dalam mimpi aku. Tuhan dalam mimpi aku. Tuhan dalam mimpi aku. Kami datang menyembah, kami datang memuji, meninggikan nama-Mu. Bersyukur kami bersyukur kami memuliakan nama-Mu. Saat pagi hari ini kami datang kepada-Mu, membawa korban syukur kami bagi-Mu. Persembahan kepada-Mu, kami mau menyukakan hati-Mu, menyenangkan-Mu. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Cinta tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah. Kami menyembah.
Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain yang kau. Kepadamu hati kami percaya, kepadamu kami berserah. Tiada yang sepertimu Tuhan. Tiada yang lain. Tiada yang sama sepertimu. Hanya Engkau satu-satunya. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Sebab kami berserah hanya kepadamu. Kami percaya hanya padamu. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain hanya Engkau. Aku meninggikan namamu. Yesus Tuhan, Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik Engkau. Kami menyembah, kami terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Roh, jiwa, dan tubuh kami berserah kepadamu. Sebab Kau Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Kau yang berkuasa di bumi di surga. Kau yang berkuasa melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang sukar bagimu ya Allah.
Kami menyembah, sebab hanya dekat Engkau kami tenang. Hanya tinggal di dalam-Mu kami aman. Hanya Engkau, dan tidak ada yang lain, sebab Engkau satu-satunya. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu, melekat di hati-Mu. Bapa yang baik, kami memuji, kami menyembah. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu, punya Bapa yang seperti-Mu. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang peduli akan hidup kami. Engkau Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada di setiap langkah kami. Sebab Engkau Immanuel bagi kami. Engkau Allah beserta kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Teramat baik. Selalu baik. Selamanya Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur. Kami memuji. Kami menyembah. Sebab hanya di dalam, tinggal di dalam, hati kami tenang. Kami mau terus tinggal padamu, menanti-nantikan Engkau. Hatiku tenang, berada dekatmu. Jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu
pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memberikan hatiku matamu tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau pelihara hidupku. Pertolonganku begitu ajaib. Kau telah memberikan hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memberikan hatiku di matamu tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Amin. Kau telah memberikan hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memberikan hatiku di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hanya dekat Engkau kami tenang, hanya padamu kami aman Tuhan. Dan kami terus dapat menikmati kasih-Mu dan kuasa di sepanjang hari-hari hidup kami. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Untuk pagi hari kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami.
Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Hari ini kita sudah sampai kepada Kitab Amos pasalnya yang keempat ya, yang masih merupakan kelanjutan dari pasal 3 yang mengingatkan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan. Karenanya mereka harus memiliki tanggung jawab untuk hidup kudus sebagai bangsa pilihan. Saya bacakan Amos pasal yang keempat terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari, supaya kita minum-minum. Ayat yang kedua, Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu bahwa kamu diangkat dengan kait dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Ayat yang keempat, datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhan pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu suka, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Berikut-berikutnya orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Ayat yang keenam, sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 7, aku telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Ayat 8, penduduk 2-3 kota yang pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air. Tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan teman-temanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar di antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu seperti Allah yang menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi puntung yang ditarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 12, sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan alam, Allah semesta alam, itulah namanya. Ya, eh, pasal keempat ini, ya, ini masih melanjutkan pasal ketiga ya sebelumnya. Jadi, eh,
Ya, jadi Amos pasal yang keempat ini sebenarnya untuk sebuah peringatan ya bahwa Tuhan itu serius terhadap dosa karena mereka ini orang Israel ini merasa aman karena pada waktu saat itu memang kondisi mereka ini kondisi yang makmur ya. Mereka ini kan sebelum sebelum eh, di sebelum masuk ke dalam pembuangan ya. Jadi eh, mereka secara ekonomi ya kondisi mereka ini secara ekonomi bagus, kehidupannya makmur ya, dan mereka juga sebenarnya umat yang menjalankan ibadah ya. Nah, tapi Tuhan melihat ada yang tidak beres di sini ya. Itu kalau kita lihat itu dimulai dengan teguran terhadap lembu-lembu basan ya. Ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya lembu-lembu basan ini adalah kiasan untuk perempuan apa? Perempuan kaya yang tinggal di Samaria ya. Jadi kita tahu bahwa dalam sejarahnya setelah Salomo mati bahwa kerajaannya terpecah dua, yang di utara itu 10 suku yaitu bangsa Israel, disebut bangsa Israel, dan yang di selatan itu bangsa Yehuda ya. Dan yang utara ya itu memang mereka disebut dengan apa, orang Samaria ya. Itu ibu kota Israel Utara. Jadi mereka yang hidup dalam kemewahan, jadi mereka menikmati makanan, menikmati kelimpahan hidup. Namun yang salah adalah mereka ini menindas orang miskin. Ya, jadi saya ceritakan sedikit. Amos ini adalah eh, nabi yang berasal dari selatan, maksudnya dari Yehuda. Dia diberi tugas oleh Tuhan untuk eh, mengingatkan bangsa atau suku yang ada di utara. Ya, dikatakan di situ bahwa eh, kehidupan yang makmur, ya, kita kadang-kadang berpikir bahwa kehidupan yang makmur, ekonomi yang baik itu kebanyakan kita berpikir bahwa itu Allah sudah berkenan kepada kita. Tapi Amos ini justru menegaskan bahwa kemakmuran itu bukan bukti bahwa mereka sudah benar di hadapan Allah ya. Sebaliknya itu bisa membuat mereka menjadi buta terhadap dosa. Ya, itu kita lihat tadi di Amos pasal 4 ayat yang pertama, dikatakan kemakmuran itu bisa melahirkan kesombongan dan membuat kita menjadi tidak peka terhadap dosa. Sehingga Tuhan menegur dengan cara yang keras melalui Nabi Nabi Amos. Ya, jadi eh, di sini kita melihat bagaimana Amos melihat bahwa ibadah mereka ini adalah ibadah yang hanya kelihatan secara dari luar aja ya, atau kita bilang itu ibadah yang munafik. Kenapa? Karena mereka rajin membawa korban ke Betel dan Gilgal. Ya, jadi kalau di selatan itu tempat sucinya itu adalah Yerusalem, tapi kalau di Israel Utara, ya itu tempat ibadahnya itu di Betel dan Gilgal. Ya, tetapi ibadahnya itu dikatakan ibadah yang jahat. Kita lihat tadi dikatakan ibadah orang Israel adalah ibadah yang jahat. Ya, jadi ini bicara tentang bagaimana melihat bahwa ibadah itu hanya sekedar formalitas. Ya, walaupun mereka mempersembahkan banyak korban di Betel dan Gilgal, tetapi Tuhan menolak ibadah mereka. Ya, meskipun mereka rajin mempersembahkan korban, tetapi sebenarnya hati mereka jauh dari Tuhan, di mana ibadah mereka ini sebagai yang berpura-pura. Jadi Amos ini menyinggung Betel, Betel yang tempat ibadah mereka, pusat ibadah di kerajaan utara ini. Sebenarnya kalau kita lihat juga Betel ini tidak tidak apa ya. Ini sebenarnya kalau dari sejarahnya kita lihat ini menjadi tempat penyembahan berhala sejak zaman Raja Yorebeam. Kalau kita baca dari kitab Raja-Raja. Nah, Tuhan ada memberikan peringatan ya. Ada 5 peringatan. Yang pertama itu bahwa di Amos ayat yang ke-6 dikatakan kelaparan yang mematikan. Ya, jadi Tuhan berkata, Aku telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh oleh makanan di segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu.
Jadi ini gigi yang tidak disentuh makanan ini sebenarnya gambaran tentang sebuah kelaparan yang apa ya, yang sangat mengerikan ya. Bahkan sampai orang tidak dapat menikmati satu butir pun makanan. Jadi pada saat itu memang kelaparan itu sering dianggap sebagai sebuah penghakiman dari Tuhan karena umatnya yang tidak setia. Jadi meskipun kelaparan menghantam seluruh negeri, Tuhan sudah memberikan kelaparan, tapi bangsa ini masih mengeraskan hati ya. Mereka tidak mau bertobat ya. Lalu peringatan yang kedua itu di ayat yang ketujuh sampai ayat yang kedelapan itu Tuhan memberikan kekeringan yang luar biasa. Jadi Tuhan itu menahan hujan itu selama 3 bulan sebelum panen ya. Jadi kalau musim kering nggak mungkin pula orang nanam apa eh, tanam gandum. Ini justru udah ditanam, tapi menjelang masa panen yang sangat menentukan itu di saat usia-usia 3 bulan ini kan kondisi di mana tanaman itu perlu yang namanya air ya untuk pertumbuhan, untuk bisa menghasilkan eh, buah ya, bisa menghasilkan gandum yang baik. Yang terjadi justru tanah itu menjadi kering dan ladang tidak menghasilkan buahnya ya. Dikatakan juga bahwa orang-orang di sana itu harus berjalan dari satu kota ke kota lain, ya, jangankan untuk tanaman, ya, untuk mencari air mereka harus berjalan dari satu kota ke kota lain, tetapi tetap tidak cukup. Ada, tapi itu tidak cukup. Jadi ini sebenarnya menggambarkan kekeringan, ya, kekeringan yang memang bukan hanya sekedar kebetulan, ya, tetapi ini memang karena Tuhan yang mengkondisikan dengan kuasanya ya. Dan memang apa terlihat bahwa kita itu bahwa semua orang itu sangat bergantung kepada air ya. Tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa air. Mungkin kalau lapar bisa ya, nahan lapar, tapi kalau nahan air nggak minum itu bahaya sekali. Jadi namun yang terjadi meskipun sumber kehidupan mereka itu terganggu, kembali lagi bahwa umat yang katanya juga masih beribadah tetapi tidak mau kembali kepada Tuhan. Mereka tetap mengeraskan hatinya. Yang ketiga, di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Tuhan memberikan penyakit tanaman dan hama, ya. Tuhan ini mengirimkan angin panas dari timur yang membinasakan tanaman mereka, ya. Tanaman yang di Israel itu biasanya mereka menanam gandum dan anggur, serta membawa hama belalang ya yang memusnahkan hasil bumi. Ini mirip sekali dengan tulah yang ada di Mesir ya. Jadi ini seperti apa? Ini sebenarnya apa seperti kehancuran ekonomi ya. Artinya sudah ditanam, airnya nggak ada ya. Terus kena serang hama, lengkap sekali ya. Jadi musnah semua yang namanya hasil pertanian pada waktu itu ya. Yang berujung kepada apa? Berujung kepada kehancuran ekonomi dan krisis pangan yang berkepanjangan. Tapi sekali lagi ya, ini sudah yang ketiga, mereka tidak sadar juga. Mereka tetap menolak bertobat dari kejahatan penyembahan berhala dan mengeksploitasi eh, apa? Mengeksploitasi orang-orang miskin, ya. Terus yang di ayat yang ke-10 dikatakan Tuhan memberikan penyakit sampar dan kematian, ya. Dikatakan Tuhan itu mendatangkan penyakit sampar di antara mereka membunuh banyak generasi-generasi muda ya dengan pedang ya bahkan ternak mereka pun dijarah. Jadi pada waktu itu Tuhan membangkitkan musuh-musuh orang Israel ya untuk menghukum bangsa pilihannya ini karena mengeraskan hati ya. Ini sebenarnya apa ya, sudah sudah pangan ini sampai apa orangnya pun Tuhan ambil ya artinya eh,
Mereka harus kehilangan generasi-generasi penerus bangsa ini. Ini sebenarnya Tuhan melihat bahwa pemberontakan dari bangsa pilihannya ini sangat luar biasa ya. Saya lanjutkan, yang kelima, Tuhan memberikan apa di ayat yang ke-11, ini menghancurkan kota-kota sepertinya seperti yang terjadi pada Sodom dan Gomora. Ya, yang terakhir ini Tuhan apa menjungkir balikan kota-kota Israel yang terjadi seperti pada Sodom dan Gomora ya. Jadi hanya sebagian kecil dari mereka yang tersisa ya digambarkan sebagai puntung yang ditarik dari api kebakaran besar. Ini adalah peringatan bahwa dosa membawa kebinasaan total. Bapak Ibu ya, kita tahu bahwa eh, suku yang di utara ini memang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Kita tahu kerajaan di utara ini hanya bertahan selama 40 tahun ya, sedangkan kerajaan di selatan yang merupakan keturunan dari Daud ya itu mereka bisa bertahan sampai dengan 400 tahun kerajaannya. Ya, sangat jomplang sekali. Ya, karena apa? Karena eh, kekerasan hati mereka, mereka tidak mau bertobat. Jadi ini peringatan dari Tuhan ya, yang sebenarnya Tuhan tetap memberikan kesempatan untuk bertobat ya. Makanya di setiap peringatan ini dikatakan bahwa ada pengulangan kata yang sama ya, bahwa namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Jadi sayangnya bangsa ini mengabaikan peringatan, mengabaikan pertobatan. Jadi Tuhan ini mengasihi juga tetapi dia juga Tuhan yang adil ya. Makanya di ayat yang ke-12 ini puncaknya dikatakan bahwa Tuhan berkata, "Bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu." Yang berarti mereka harus siap menghadapi keadilan Tuhan, yaitu penghakiman. Yang kita tahu berakhirnya kerajaan di utara ini, dan ini sebenarnya hampir mirip dengan kasusnya Saul ya. Saul yang tidak taat, ya, tapi Tuhan justru memilih Daud, dan Saul tidak ada satupun keturunannya yang diperhitungkan oleh Tuhan. Demikian juga dengan kerajaan di utara. Mereka tidak taat, kerajaannya hanya bertahan selama 40 tahun, dan orangnya 10 suku ini pun hilang, nggak tahu entah kemana gitu ya. Makanya dicari sampai sekarang supaya mereka berbalik. Ya, sekarang pun ini menjadi orang Samaria ya, karena hasil percampuran yang dalam sejarahnya, dalam kehidupannya kalau kita ke Israel, orang Samar ini orang yang tidak diperhitungkan ya oleh orang Israel ya. Nah, sebenarnya pelajaran apa sih yang bisa kita ambil ya dari perikop ini? Yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan itu ujung-ujungnya apa? Dia sudah memberikan keselamatan, dia sudah berikan keselamatan itu sebagai kasih kasih karunia yang kita terima cuma-cuma, tapi ada bagian kita. Bagian kita adalah mengakui dosa kita dan kita bertobat. Jadi Tuhan itu menghendaki pertobatan. Jadi setiap ibadah, pelayanan, apapun kegiatan rohani kita, ini diingatkan supaya ini nggak menjadi topeng, ya, yang menjadikan hidup kita jauh dari Tuhan. Sekalipun kita beribadah. Jadi ibadah ini ujungnya harusnya mengalami pertobatan pribadi dan menghasilkan perubahan nyata dalam karakter kita. Serta Tuhan mau supaya kita hidup kudus. Kita harus mengakui kesalahan kita. Jadi ini adalah kerjasama antara kasih karunia Tuhan atas keselamatan dan penebusan dosa, dan bagian kita adalah mengakuinya. Bagian kita adalah untuk bertobat dan berpaling dari dosa-dosa kita. Ya, bertobat mungkin gampang, mengakui dosa mungkin nggak mudah ya. Tapi itu harus kita lakukan. Yang kedua, bahwa mengingatkan kita bahwa ibadah ini harus membangun keintiman kita dengan Tuhan. Ya, artinya bahwa membangun keintiman itu gimana ya? Maksudnya kita setiap hari berdoa, kita merenungkan firman Tuhan, membagikan dan melakukan. Ya, itu yang paling penting. Ya, jadi salah satu alasan bangsa pilihan ini gagal bertobat adalah karena mereka mengabaikan firman Tuhan.
mereka mengabaikan Nabi Amos yang memperingatkan mereka untuk berbalik, ya. Jadi kembali lagi apa kepada prinsip 4M ya, membaca, merenungkan, membagi, dan melakukannya. Jadi Alkitab itu harus menjadi pusat dari segala-galanya, menjadi pusat pengajaran, menjadi firman yang menjadi pedoman utama dalam setiap kita mengambil keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan itu jangan dijadikan hanya teori saja. Jadi kita pun harus punya dorongan untuk membaca, merenungkan, dan menghidupi firman Tuhan setiap hari. Yang ketiga, ini mengingatkan bahwa jangan menjadikan ibadah itu sebagai rutinitas. Ya, maksudnya begini, eh, kita berdoa, ya, kita hadir di mungkin di gereja, di bait Allah, tetapi fokus kita, hati kita hanya memikirkan bagaimana usaha kita, bisnis kita, ya, bahkan dikatakan sibuk memikirkan cara-cara yang curang begitu ya. Justru kan harusnya semuanya itu harus menghasilkan pertobatan. Jadi mari kita coba introspeksi kepada diri kita sendiri, apakah sebenarnya kita itu membangun keintiman dengan Tuhan? Apakah kita sebenarnya itu memuliakan Tuhan? Atau sebenarnya kita hanya rutinitas saja setiap hari? Jadi hidupi hati yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Bukan menjadikan ini sebagai hiburan buat kita. Supaya kelihatan apa, wah kelihatan rohani, ya kelihatan, ya kalau nyanyi kita terhibur begitu ya. Kembali lagi bahwa ibadah itu harus ujungnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya, nah yang keempat kita belajar eh, bagaimana dari kejadian-kejadian seperti mirip tulah di Mesir ini, bahwa bencana itu atau krisis yang terjadi dalam hidup kita itu adalah sebagai peringatan kepada kita. Kita instruksi kepada diri kita. Ya, jadi seperti Israel, dunia kita juga mengalami krisis, ya. Eh, Kalau di Indonesia ini kan bencana alam ya. Tapi kalau di luar sekarang sibuk perang terus ya. ASEAN pun nggak tahu apa-apa tiba-tiba perang begitu ya. Nggak ngerti dari mana ini asal usulnya gitu ya. Terus bencana alam ya. Kita sering apa sering terjadi banjir, terjadi tanah longsor ya. Mungkin di kita ini sekarang lagi apa sibuk-sibuk penggusuran lahan ya, yang orang sudah lama di sana tiba-tiba diakui eh, ya banyak terjadi kekecewaan, banyak terjadi eh, hilang pengharapan di situ ya. Terus wabah penyakit ya, terjadi kekacauan sosial dan yang paling mengerikan itu adalah ketika moral manusia ya itu sangat menurun sekali. Jadi kita harus melihat bahwa apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi dengan pergumulan kita itu bukan hanya sekedar kebetulan, bencana alam itu bukan hanya sekedar fenomena yang biasa terjadi sekian periode, ya, tetapi ini membuat kita bahwa kita sangat bergantung kepada Tuhan. Kita melihat peristiwa dan krisis yang terjadi itu harus dengan kacamata iman kita, kerohanian kita. Jadi bukan hanya sekedar prediksi, bukan hanya sekedar statistik saja ya. Nah, yang terakhir adalah belajar dari Amos yang belajar bagaimana eh, dia harus menyampaikan, mengingatkan bangsa pilihan ini, ya, sekalipun tidak ada orang yang mendengarkan dia. Jadi ini bicara bagaimana Amos yang mempunyai hati misi, ya, dengan hati yang murni tentunya. Jadi peringatan atas penghancuran kota-kota seperti Sodom dan Gomora tadi mengingatkan kita bahwa dunia ini menuju kepada penghakiman Tuhan, ya. Jadi bagian kita adalah kita harus terpanggil untuk melayani. Melayani itu adalah sesuatu yang urgensi, jangan ditunda-tunda ya. Artinya lakukanlah sekarang bahwa dunia membutuhkan kasih Tuhan,
membutuhkan eh, pertolongan, dan itu hanya bisa didapatkan melalui Tuhan, melalui pengkabaran Injil. Dan bagian kita juga untuk memuridkan orang-orang percaya, menolong melihat orang-orang yang terhilang dan orang-orang yang menderita. Jadi intinya bahwa semua pelayanan kegiatan kita itu harus diarahkan untuk membawa orang untuk mengenal siapa Kristus. Sekian Pak Heri, saya serahkan ke Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Yosia buat sharing firman Tuhan. Jadi sekali lagi, apa yang dicatat oleh Nabi Amos dalam tuntunan Tuhan, seperti yang Pak Yosia tadi sampaikan, yaitu untuk mengingatkan bangsa Israel atau bagian utara tadi, karena kedegilan hati mereka, kekerasan hati mereka. Dan sekali lagi tentu dari kitab Amos ini kita diajar untuk terus jaga hati kita, jangan sampai hati kita jadi keras. Sehingga kalau Tuhan mengingatkan kita, cukuplah dengan peringatan yang lembut, nasihat yang lembut, kita segera berbalik, kita bertobat. Jangan sampai seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel, sampai pada akhirnya mereka harus tercerai-berai dan mereka hilang. Walaupun tentu di hari-hari terakhir ini sejak tahun 48, mereka mulai dikumpulkan kembali sebagai bentuk penggenapan dari firman Tuhan. Walaupun ujungnya kita tahu di kitab Wahyu, suku Dan dan Efraim itu nggak masuk dalam bilangan 144 orang itu. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan di kitab Hosea, berkali-kali disebut kata Efraim mewakili kerajaan utara itu. Karena yang benar-benar keras hati, keras kepala, tegar tengkuk. Tapi sekali lagi bagi kita hari ini, mari terus jaga hati kita. Biarlah Roh Kudus yang ada dan diam tinggal di hati kita. Setiap kali Roh Kudus berbicara, mengingatkan kita, menasehati, bahkan menegur kita, maka biarlah hati kita terus selaras dengan firman Tuhan. Jangan seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel, khususnya kerajaan utara. Nah, jadi mari Bapak Ibu terus jaga hati, bahkan seperti apa yang tadi sempat disinggung Pak Yosia, ini kan hari-hari terakhir yang tiba-tiba saja Timur Tengah bergolak, tiba-tiba Asia yang kita pikir aman-aman, tiba-tiba bergolak. Nah, kita jaga hati kita sampai selaras dengan Tuhan tuh sampai dalam hal-hal seperti ini. Contoh nih. Kadang kan orang Kristen tuh ya kelihatannya sepertinya ya kesannya doanya tuh baik lah. Tuhan jangan ada perang. Tuhan jangan ada kelaparan. Tuhan jangan ada bencana alam. Saya pikir-pikir, saya renung-renung, ini doa benar apa salah ya kalau orang doa seperti ini. Karena firman Tuhan memang bilang bahwa di hari-hari terakhir itu tanda-tanda akan terjadi. Jadi jangan kita mau atur Tuhan. Harusnya kita doakan Tuhan dapati terus hati kami ini setia. Dapati hati kami terus ini rendah hati, lemah lembut. Supaya kami terus masuk dalam bilangan orang yang dipanggil, dipilih, dan setia. Sehingga janji firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Ada perlindungan, sekalipun sekeliling kita bergejolak. Kadang kan kita tanpa sadar mau jadi Tuhan, karena doanya ngatur Tuhan. Dan doanya bertentangan lagi dengan apa yang firman Tuhan sudah catat, bahwa hari-hari terakhir akan datang perang, ada kelaparan, ada sampar. Ya, tanpa sadar sih sepertinya doanya bagus kan. Tuhan pulihkan keadaan negeri kami, Tuhan ekonominya bagus. Firman Tuhan aja bilang puncaknya akan secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai. Jadi bukan berarti kita nggak mau keadaan baik. Keadaan kita baik kalau kita tetap setia di dalam Tuhan. Itu prinsipnya Bapak Ibu. Keadaan kita baik itu bukan kalau keadaan sekeliling kita baik. Nah, jadi sekali lagi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, yuk terus jaga hati kita, hiduplah terus selaras dan sepadan dengan firman Tuhan, karena baik tidak baiknya keadaan kita itu bukan ditentukan oleh keadaan yang terjadi di sekeliling kita, tapi apakah kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Apakah firman Tuhan itu tetap tinggal dalam hidup kita?
Karena firman Tuhan katakan, singa-singa muda bisa merana kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, gak akan kekurangan satupun yang baik. Ketika kita memiliki rasa cukup, kita nggak akan pernah rasa kurang. Jadi, jangan hidup kita ditentukan oleh keadaan sekeliling, tapi mari hidup kita ditentukan apa kata firman Tuhan. Jadi hari ini kita diingatkan jangan sampai kita seperti bangsa Israel, kerajaan Yehuda khususnya, yang keras kepala, tegar, tengkuk, bahkan diingatkan berkali-kali dari yang ringan sampai yang berat, tetap aja nggak berbalik. Tapi mari kita belajar, terus jaga hati kita, hidup berpadanan dengan firman Tuhan, dan percayalah janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Sekalipun, sekali lagi, sekalipun keadaan sekeliling kita ya akan semakin sukar, karena itu memang firman Tuhan katakan. Sekeliling kita akan semakin sulit, kejahatan akan semakin merajalela, ekonomi akan semakin sulit. Tapi sekali lagi bagi orang-orang yang didapati Tuhan setia, ada janji perlindungan, ada janji pemeliharaan. Jadi kejar hal itu Bapak Ibu, untuk kau tetap setia, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oke, terima kasih Pak Yosia. Itu saja yang ingin saya tambahkan. Silakan, Willy. Nanti Pak Yosia akan tutup dalam doa. Oke, mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau selalu taat akan firman-Mu Tuhan, mendengar suara-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mendapati hati kami tetap setia di akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Yosia yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kamu berkati setiap kesehatannya, berkati setiap pelayanannya di bunga Tuhan, berkati juga istri dan anak-anaknya juga Tuhan. Setiap apapun yang ia lakukan Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan. Kami serahkan Pak Yosia ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kau alai, pokoknya Kau jauhan Tuhan, untuk segala penyakitnya, baik itu kanker kaki dan TBC Tuhan. Engkau memberikan bilu-bilu kesehatan, kesembuhan Tuhan. Biarlah Kau alai Tuhan bisa merasakan kasih-Mu Tuhan, sehingga ia bisa lebih percaya Tuhan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, banyak orang-orang yang akan dimenangkan Tuhan. Juga berdoa untuk Bu Dorcas Tuhan, untuk setiap proses yang ia jalani Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami serahkan Bu Dorcas ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah bilu-bilu kesembuhan Tuhan, mujizat terjadi di hidupnya Tuhan. Biarlah Tuhan di hidupnya Tuhan, ya semakin setia melayani Engkau Tuhan. Kami serahkan Bu Dorcas ke dalam tangan kuasa-Mu, Kau memberkati anak-anaknya, berkati pekerjaan usahanya Tuhan. Semuanya Engkau buat berhasil Tuhan. Kami serahkan hidup Bu Dorcas ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Ongko Tuhan. Biarlah Tuhan Kau beri kesehatan Tuhan. Berkati setiap kesehatannya Tuhan. Kami serahkan Pak Ongko ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anggota Koramdio yang hadir di pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa Tuhan memberkati apa yang kami lakukan Tuhan. Setiap pekerjaan kami, kesehatan kami Tuhan. Anak-anak kami serta cucu kami Tuhan. Kau sertai selalu apapun yang kami lakukan Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini Tuhan, khususnya Presiden, Wakil Presiden hingga jajaran terbawah ini Tuhan. Kau kasih roh hikmat takut akan Engkau Tuhan. Setiap keputusan berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah bangsa ini Tuhan, semakin banyak orang-orang yang dimenangkan Tuhan. Semakin banyak orang yang mengenal akan Tuhan. Semakin banyak orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, dan diserahkan bangsa ini dan para pemimpinnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk semuanya Tuhan. Marilah Bapak Ibu, kita sama-sama masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi Bapak, kami mau bersyukur untuk pagi hari ini, biarlah hidup kami boleh sejalan dengan kehendak-Mu ya Bapak. Bapak, eh, kami berdoa juga untuk sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang kurang sehat, yang mengalami pergumulan dalam kehidupannya. Tuhan yang selalu menolong dan menyertai ya Bapak. Berkati kami setiap kami yang ada di ruang Koram Deo ini ya Bapak, berkati usaha pekerjaan kami, berkati keluarga dan berkati pelayanan kami. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita dari Allah Bapa dan Anak dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.